Terima kasih sahabat Ayla sudah klik video ini. Sela hidup di rumah besar berlantai marmer yang selalu berkilau, namun hatinya tak pernah benar-benar tenang. Setiap pagi, ia bangun dengan pemandangan taman luas dan suara langkah pelayan, tetapi tak satu pun yang benar-benar memahami isi pikirannya. Di ruang makan yang sunyi, ia duduk berhadapan dengan ayah dan ibunya yang sibuk membaca berkas dan ponsel, seolah kehadiran Sela hanya pelengkap meja panjang itu. "Kamu harus menghadiri acara keluarga malam ini," ujar ibunya tanpa menoleh. "Investor dari luar negeri akan datang. Senyum yang rapi, jangan membuat masalah." Sela mengangguk pelan. "Iya, Mah." Ia sudah terbiasa, hidupnya diatur dari jam bangun hingga jam tidur. Kuliah di luar negeri bukan untuk mimpinya, melainkan untuk kebanggaan keluarga. Pakaian yang dikenakan, teman yang boleh didekati, bahkan masa depan pernikahan, semuanya telah dirancang. Di balik pintu kaca kamar yang tertutup rapat, Sela sering menatap bayangannya sendiri. Wajah cantik dengan mata yang menyimpan lelah. Ia merindukan hidup yang sederhana, hidup yang tidak menuntut kesempurnaan setiap detik. Satu-satunya tempat Sela merasa sedikit bernafas adalah di dalam mobil saat bepergian. Di kursi belakang, ia bisa memejamkan mata tanpa sorotan. Di kursi depan, ada sosok yang jarang ia perhatikan lebih dari sekedar bayangan di kaca spion. Sopir keluarga bernama Wahyu. Wahyu selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi dan bicara seperlunya. Sela mengenalnya sebagai pria pendiam dengan tatapan jujur. Setiap kali mobil melaju, Sela sering mendengar suara Wahyu berbicara lirih pada jalan, seakan menenangkan diri sendiri. Suatu sore, hujan turun deras. Mobil berhenti di lampu merah lebih lama dari biasanya. Sela memecah keheningan. "Mas Wahyu, hujannya deras sekali." "Iya, Nona, semoga cepat reda," jawab Wahyu tenang. Hanya itu. Namun bagi Sela, percakapan singkat terasa lebih manusiawi dibanding obrolan di rumahnya. Hari-hari berlalu hingga satu pagi, tubuh Sela terasa berbeda. Pusing, mual dan lemas datang tanpa aba-aba. Ia mengira hanya kelelahan, hingga akhirnya sebuah kenyataan menghantam keras dan tak memberi ruang untuk lari. Sela hamil. Tangannya gemetar saat menatap hasil pemeriksaan. Dunia terasa runtuh. Pria yang ia cintai selama ini sudah menghilang, memutuskan hubungan ketika tekanan keluarga mulai terasa. Sela sendirian menghadapi akibat dari cinta yang disembunyikan. Ia mencoba menenangkan diri, menyusun kata-kata, berharap keluarganya masih punya sedikit empati. Namun yang ia dapatkan justru tatapan dingin dan suara yang menusuk. "Apa kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan?" Suara ayahnya menggelegar di ruang kerja. "Kamu mempermalukan keluarga ini." Ibunya menangis, bukan karena sedih pada Sela, melainkan karena takut pada gosip. "Ini aib, kalau sampai orang tahu, semuanya hancur." Sela berdiri kaku. "Aku hanya ingin kalian tahu, aku butuh dukungan." Ayahnya menghela nafas panjang. "Yang kamu butuhkan sekarang adalah menghilang." Keputusan dibuat tanpa bertanya pada Sela. Ia akan pergi sementara, jauh dari kota, jauh dari sorotan. Dan orang yang ditunjuk untuk membawanya pergi adalah Wahyu. Sore itu Wahyu dipanggil ke ruang keluarga. Ia berdiri tegak, menunduk hormat. "Kamu akan mengantar Sela pulang ke kampungmu, Pak. Tinggal di sana sampai kami menghubungimu." Wahyu terkejut. "Saya pulang kampung, Pak?" "Anggap ini perintah. Dan satu hal lagi, tidak boleh ada yang tahu alasan sebenarnya." Wahyu mengangguk, meski dadanya terasa berat. "Baik, Pak." Di kamar Sela mengemas barang dengan tangan gemetar. Ia tak tahu harus membenci siapa, dirinya sendiri, keluarganya, atau keadaan. Ketika ia melangkah keluar rumah untuk terakhir kalinya, mobil sudah menunggu. Wahyu membuka pintu dengan sopan. "Nona, kita berangkat sekarang." Sela duduk di kursi belakang menatap rumah megah yang perlahan menjauh. Air mata mengalir tanpa suara. Mobil melaju menembus gerbang, meninggalkan kehidupan lama yang penuh tekanan. Di kaca spion Wahyu melihat wajah Sela yang pucat. Ia menarik nafas dalam dan berkata pelan, "Nona, selama di perjalanan, kalau Nona butuh apa-apun, bilang saja." Sela menatap ke depan, suaranya nyaris berbisik. "Mas Wahyu, aku takut." Wahyu mengangguk, meski tangannya mencengkram setir lebih kuat. Perjalanan ini bukan sekedar mengantar,
Ia merasakan beban besar yang baru saja dimulai, tanpa tahu bahwa jalan panjang menuju kampung halaman akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Mobil melaju meninggalkan gedung-gedung tinggi dan cahaya kota yang perlahan memudar. Sheila duduk memeluk tas kecil di pangkuannya. Pandangannya kosong menatap jalanan yang semakin gelap. Setiap kilometer terasa seperti menjauhkan dirinya dari masa lalu yang penuh tekanan, namun juga mendekatkannya pada ketidakpastian. Wahyu menyetir dengan tenang. Ia jarang berbicara, bukan karena tak peduli, melainkan takut salah kata. Namun keheningan panjang membuatnya akhirnya membuka suara. "Perjalanan cukup jauh, Nona. Kita mungkin sampai besok pagi." Sheila mengangguk. "Tidak apa-apa, aku memang tidak tahu harus kemana lagi." Ucapan itu membuat Wahyu terdiam. Ia melirik lewat kaca spion, melihat mata Sheila yang berkaca-kaca. Dalam hati, ia merasa iba. Bagi Wahyu, kampung halaman adalah tempat pulang yang menenangkan. Namun bagi Sheila, kampung itu hanyalah tempat persembunyian. Malam semakin larut. Mereka berhenti di sebuah rumah makan pinggir jalan. Lampu redup dan suara hujan menemani. Wahyu turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Sheila. "Makan sedikit, Nona, supaya kuat di jalan," ucapnya. Sheila menatap meja sederhana dan kursi kayu. Ini pertama kalinya ia makan di tempat seperti ini tanpa rasa canggung dari tatapan sosialita. Ia duduk dan menyendok nasi perlahan. "Mas Wahyu," katanya pelan, "kampung Mas Wahyu seperti apa?" Wahyu tersenyum tipis. "Sederhana, tidak ada gedung tinggi. Pagi dengar ayam berkokok, sore dengar suara anak-anak main di sawah." Sheila menghela nafas. "Kedengarannya tenang?" "Iya, tenang itu mahal, Nona," jawab Wahyu jujur. Perjalanan dilanjutkan. Di dalam mobil, hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Di tengah jalan sepi, mobil mendadak melambat lalu berhenti. Wahyu turun memeriksa. Hujan membasahi jaketnya. Ia kembali dengan wajah serius. "Ban belakang bocor, Nona. Kita harus berhenti sebentar." Sheila turun dan berdiri di bawah atap kecil pinggir jalan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Wahyu bekerja bukan sebagai sopir keluarga kaya, tetapi sebagai pria yang terbiasa menghadapi masalah sendiri. Tangannya cekatan mengganti ban. Wajahnya basah oleh hujan dan keringat. Sheila mendekat. "Aku bisa bantu apa?" Wahyu terkejut. "Tidak usah, Nona. Basah nanti." Sheila tersenyum lemah. "Selama ini semua orang selalu bilang aku tidak boleh apa-apa, tapi sekarang aku tidak punya siapa-siapa." Kata-kata itu membuat Wahyu berhenti sejenak. Ia menatap Sheila, lalu mengangguk. "Tolong pegang lampu saja." Mereka berdiri berdampingan di tengah hujan. Tanpa sadar, jarak yang selama ini ada mulai menipis. Tidak ada status majikan dan sopir, hanya dua manusia yang sama-sama sedang berusaha bertahan. Setelah selesai, mereka kembali ke mobil. Suasana terasa berbeda, lebih hangat meski udara dingin. Menjelang subuh, mobil memasuki jalan desa yang sempit. Pohon pisang dan sawah terbentang luas. Kabut tipis menyelimuti. Sheila terbangun dari tidurnya dan menatap sekitar dengan takjub. "Ini kampung Mas Wahyu," ucap Wahyu. Mobil berhenti di depan rumah sederhana berdinding kayu. Seorang wanita paruh baya keluar tergesa. "Yuk, kamu pulang," katanya terkejut. Wahyu turun. "Iya, Bu, ini Nona Sheila." Ibu Wahyu menatap Sheila dengan ramah. "Masuk, Nak, rumah ini sederhana, tapi insya Allah cukup." Sheila melangkah masuk. Bau kayu dan tanah basah menyambut. Tidak ada kemewahan, namun ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Sheila duduk di kamar kecil dengan kasur tipis. Ia memegang perutnya yang masih datar. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui kehamilannya, ia menangis bukan karena takut, melainkan karena merasa sedikit lebih aman. Di luar kamar, Wahyu duduk di teras menatap langit yang mulai terang. Ia sadar, sejak hari ini, hidupnya tidak akan lagi berjalan biasa. Ia telah membawa tanggung jawab besar ke rumahnya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, desa sunyi ini akan menjadi saksi perubahan, rahasia, dan benih rasa yang perlahan tumbuh di antara mereka, menuju jalan yang semakin rumit sebelum semuanya mencapai puncaknya. Pagi di desa datang dengan suara ayam berkokok dan embun yang masih menggantung di ujung daun. Sheila terbangun perlahan, menatap langit-langit kamar kayu yang sederhana. Untuk sesaat, ia lupa di mana berada.
hingga aroma kopi dan suara langkah kaki di luar kamar mengingatkannya pada perjalanan panjang semalam. Ia keluar dan melihat Ibu Wahyu sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil. Api tungku menyala pelan, asap tipis memenuhi ruangan. "Selamat pagi, Nak," sapa Ibu Wahyu hangat. "Tidurnya nyenyak?" Sela mengangguk. "Iya, Bu, terima kasih." Di meja kayu sudah tersaji nasi hangat, sayur bening, dan tempe goreng. Sela menatapnya sejenak. Hidangan sederhana, namun membuat perutnya terasa nyaman. Ia makan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah menemukan kembali rasa hidup yang lama hilang. Wahyu datang setelah menjemur pakaian. "Nona, kalau mau istirahat saja di rumah. Kampung ini tenang." Sela menggeleng. "Aku tidak mau terus bersembunyi. Aku ingin belajar hidup seperti orang lain." Ucapan itu membuat Wahyu tersenyum tipis. "Kalau begitu, ikut saja ke belakang rumah. Ibu biasa menanam sayur." Sela mengikuti. Di belakang rumah, hamparan kebun kecil terlihat hijau. Sela mencoba membantu, meski tangannya kotor oleh tanah. Sesekali ia meringis karena pusing, namun tetap bertahan. Ibu Wahyu memperhatikan dengan cermat. "Nah Sela, kamu jangan terlalu memaksakan diri." Sela tersenyum. "Saya ingin berguna, Bu." Siang hari beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka menatap Sela dengan rasa ingin tahu. Desas-desus cepat beredar di desa kecil itu. Seorang perempuan kota datang bersama Wahyu dan tinggal di rumahnya. "Yuk, itu siapa?" tanya seorang tetangga setengah berbisik. "Saudara jauh," jawab Wahyu singkat. Sela mendengar, dadanya berdebar. Ia sadar rahasianya tidak akan selamanya aman. Setiap tatapan terasa menghakimi, meski belum ada kata yang terucap. Sore itu Sela duduk di tepi sawah. Angin berhembus pelan. Wahyu berdiri tak jauh, menjaga jarak. "Mas Wahyu," tanggil Sela. "Terima kasih sudah mau membawa aku ke sini." Wahyu menatap sawah yang menguning. "Saya hanya melakukan tugas." "Bukan," Sela menggeleng. "Kalau Mas tidak mau, aku tidak tahu harus kemana." Wahyu terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa sejak perjalanan itu, ia tidak lagi menganggap ini sekadar tugas. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam datang, desa kembali sunyi. Di kamar, Sela tiba-tiba merasakan mual hebat. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah. Tubuhnya bergemetar, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Wahyu mendengar suara itu dan mengetuk pintu. Nona Sela, tidak apa-apa." Sela membuka pintu dengan wajah pucat. "Aku tidak kuat, Mas." Wahyu panik sejenak, lalu membantu Sela duduk. Ia menyodorkan air hangat. Tangannya bergetar saat menyentuh lengan Sela. "Tarik nafas pelan-pelan," katanya lembut. Sela memegang perutnya. "Aku takut, semua orang membenciku." Wahyu menatapnya dengan serius. "Tidak semua, setidaknya di rumah ini tidak ada yang membenci Nona." Kalimat itu membuat Sela menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya, ia bersandar di bahu Wahyu. Wahyu kaku, namun tidak menolak. Ia membiarkan bahunya basah oleh air mata Sela. Di luar suara jangkrik bersahutan. Di dalam kamar sederhana itu, rahasia besar terus dijaga, sementara rasa aman perlahan tumbuh di antara mereka. Namun Wahyu tahu, desa yang tenang ini suatu hari akan menuntut kejujuran, dan saat hari itu tiba, segalanya bisa berubah lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Hari-hari berlalu dengan ritme desa yang perlahan meresap ke dalam diri Sela. Setiap pagi, ia membantu Ibu Wahyu di dapur, siang hari menyiangi kebun kecil, dan sore duduk di teras menunggu matahari tenggelam di balik sawah. Tubuhnya mulai terbiasa, meski kadang rasa mual datang tiba-tiba dan membuatnya harus beristirahat lebih lama. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Bisikan mulai terdengar. Tatapan tetangga semakin sering mengarah pada perut Sela yang perlahan membesar. Setiap langkahnya terasa diawasi. Suatu siang, saat Sela membeli sayur di warung kecil, ia mendengar suara lirih dari balik rak. Katanya perempuan itu dibawa pulang Wahyu. Iya, kelihatannya bukan saudara. Sela menunduk dan mempercepat langkah. Dadanya sesak. Ketika sampai di rumah, ia duduk terdiam di teras. Wahyu yang baru pulang dari sawah melihat wajah Sela yang pucat. "Ada apa, Nona?" "Mereka mulai curiga," jawab Sela pelan. "Aku tidak ingin merepotkan Mas dan keluarga." Wahyu duduk di sampingnya. "Desa memang seperti ini, cepat tahu, cepat bicara. Tapi selama kita diam, belum ada yang berani bertanya langsung." Sela menggigit bibir. Sampai kapan? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Beberapa hari kemudian, Ibu Wahyu mengumpulkan mereka di ruang tengah. Wajahnya serius. "Yu, Nak Sela," ucapnya hati-hati. "Ibu tidak bodoh. Ibu tahu ada yang kalian sembunyikan." Sela terkejut dan menunduk, tangannya gemetar. Wahyu menatap ibunya dengan cemas. "Bu, kami..." Ibu Wahyu mengangkat tangan.
Ibu tidak perlu tahu sekarang. Yang penting Nak Sela di rumah ini aman, tapi desa tidak bisa selamanya dibohongi. Ucapan itu membuat suasana semakin berat. Malamnya Wahyu mengajak Sela berjalan ke tepi sawah. Langit dipenuhi bintang, angin membawa aroma tanah basah. "Nona," kata Wahyu pelan, "kalau terus begini, Nona akan tertekan." "Aku tahu, aku hanya tidak mau membuat hidup Mas semakin sulit." Wahyu menatap Sela lama. "Hidup saya sudah sederhana, tapi saya tidak tega melihat Nona terus merasa bersalah." Sela terdiam. Ia ingin berkata bahwa sejak di desa, ia merasa hidup untuk pertama kalinya, namun rasa takut menahannya. Beberapa hari kemudian, seorang tengkulak datang ke desa. Ia mencari orang yang mau menjual hasil kebun dengan harga murah. Wahyu menolak. "Kita bisa jual sendiri ke pasar," kata Wahyu pada ibunya. Sela yang mendengar percakapan itu tertarik. "Mas Wahyu, kalau hasil kebun diolah sedikit, nilainya bisa lebih tinggi." Wahyu menoleh. "Maksud Nona?" "Kita bisa buat produk sederhana, sayur kemasan atau makanan olahan. Aku pernah belajar sedikit soal pemasaran." Wahyu terdiam, mencerna. "Kita tidak punya modal." Sela menyenyum tipis. "Aku masih punya sedikit tabungan. Anggap saja aku menebus rasa bersalahku." Wahyu ragu, namun di matanya ia melihat tekad yang kuat. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya berbagi rahasia, tetapi juga mimpi. Malam itu mereka duduk di meja kayu, menyusun rencana kecil. Lampu temaram menerangi wajah mereka. Jarak semakin dekat, namun hati masing-masing masih dibatasi rasa takut dan status yang belum jelas. Di luar rumah, suara langkah seseorang berhenti sejenak, lalu pergi. Entah siapa, entah mendengar apa. Yang pasti rencana baru ini akan menarik perhatian. Dan ketika desa mulai menaruh harapan sekaligus kecurigaan, perjalanan mereka menuju keberhasilan dan pengungkapan rahasia akan semakin berbahaya. Pagi itu, dapur rumah Wahyu berubah lebih sibuk dari biasanya. Sela berdiri dengan celemek sederhana, tangannya mengaduk adonan singkong yang akan dijadikan camilan. Wajahnya terlihat lebih hidup, ada tujuan di matanya. "Kalau rasanya pas, kita bisa bungkus kecil-kecil," ujar Sela. Wahyu mengangguk sambil menyiapkan plastik kemasan. "Saya bisa antar ke pasar pagi." Ibu Wahyu memperhatikan dari kejauhan. "Kalau kalian sungguh-sungguh, ibu bantu semampu ibu." Hari pertama berjualan terasa menegangkan. Wahyu membawa beberapa bungkus camilan dan sayur kemasan ke pasar desa. Sela menunggu di rumah dengan gelisah. Setiap detik terasa lama. Menjelang siang, Wahyu pulang dengan wajah bercampur lelah dan senyum tipis. "Habis," katanya singkat. Sela berdiri kaget. "Habis?" "Iya, banyak yang suka rasanya." Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa, Sela tertawa lepas. Tawa yang jujur, tanpa beban status. Wahyu ikut senyum, dadanya terasa hangat melihatnya. Hari-hari berikutnya, usaha kecil itu mulai dikenal. Mereka bangun lebih pagi, bekerja bersama, dan pulang dengan rasa puas. Sela perlahan menjadi lebih kuat, meski kandungannya semakin terlihat. Namun, keberhasilan kecil itu justru memancing perhatian. Beberapa tetangga mulai berkomentar. "Wahyu sekarang sering ke pasar. Perempuan kota itu pintar juga." Ada pula yang berbisik lebih tajam. "Perutnya makin besar." Suatu sore, kepala desa datang berkunjung. Wajahnya ramah, namun sorot matanya penuh selidik. "Wahyu," katanya. "Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Nak Sela ini?" Sela yang sedang duduk di dalam mendengar jelas. Jantungnya berdegup kencang. Wahyu menarik nafas. "Dia keluarga jauh, Pak. Sedang butuh tempat tinggal." Kepala desa mengangguk pelan. "Keluarga jauh ya? Tapi desa ini kecil. Kalau ada apa-apa, sebaiknya dibicarakan baik-baik." Setelah kepala desa pergi, suasana rumah menjadi tegang. Sela menunduk, air matanya jatuh. "Aku membawa masalah ke hidup Mas," katanya lirih. Wahyu mendekat. "Usaha kita mulai jalan, jangan menyerah sekarang." Sela menggeleng. "Kalau mereka tahu, nama Mas hancur." Wahyu terdiam. Di dalam hatinya, ia tahu resiko itu nyata. Namun melihat Sela yang kini berjuang demi hidupnya sendiri, ia merasa tidak bisa mundur. Malam itu hujan turun deras, listrik padam. Dalam gelap, Sela duduk di kamar, memeluk perutnya. Ia merasakan tendangan kecil dari dalam. "Tenang, Nak," bisiknya. Di teras, Wahyu duduk sendiri,
mendengar hujan dan pikirannya sendiri. Ia sadar saat kebenaran terungkap, ia akan dipaksa memilih antara keselamatan diri atau melindungi Sheila. Dan pilihan itu akan datang lebih cepat dari yang mereka duga, membawa mereka mendekati titik klimaks yang tidak bisa dihindari. Hujan belum sepenuhnya reda ketika pagi menyapa desa. Tanah becek dan udara dingin menambah berat suasana. Sheila bangun dengan perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Ada firasat buruk yang terus mengganggu pikirannya. Saat ia keluar kamar, rumah sudah ramai. Beberapa tetangga berkumpul di teras. Wajah mereka serius, sebagian berbisik pelan. Kepala desa berdiri di tengah, ditemani seorang tokoh masyarakat. "Sheila," panggil kepala desa. "Kami ingin bicara." Sheila melangkah dengan kaki gemetar. Wahyu berdiri di sampingnya, siap melindungi meski tak tahu caranya. "Desa ini menjunjung adat," ujar tokoh masyarakat. "Kami melihat ada kejanggalan. Perutmu tinggal bersama Wahyu. Kami butuh kejelasan." Sheila menunduk, air mata jatuh. Ia membuka mulut, namun suaranya tertahan. "Saya yang bertanggung jawab." Tiba-tiba Wahyu maju selangkah. Semua mata tertuju padanya. "Sheila adalah istri saya," kata Wahyu tegas meski suaranya bergetar. "Kami belum sempat mengurus semuanya secara resmi." Sheila terkejut. "Mas Wahyu." Wahyu menoleh singkat. Matanya meminta Sheila diam. Desa menjadi hening. Kepala desa menghela napas. "Kalau begitu, kenapa baru sekarang?" Wahyu menunduk. "Kami ingin hidup tenang." Tokoh masyarakat saling berpandangan. "Kalau benar begitu, kalian harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada aib di desa ini." Setelah mereka pergi, Sheila terduduk lemas. "Mas, kenapa Mas bilang begitu?" Wahyu menatap Sheila lama. "Kalau saya tidak bicara, mereka akan terus menekanmu. Saya tidak tega." "Tapi itu bohong," suara Sheila bergetar. "Bohong yang menyelamatkan," jawab Wahyu pelan. Hari itu kabar menyebar cepat. Sebagian menerima, sebagian mencibir. Namun tekanan berkurang. Usaha kecil mereka kembali berjalan, meski sorot mata orang-orang berubah. Malamnya, Sheila menghampiri Wahyu di dapur. "Aku berhutang besar." Wahyu senyum tipis. "Kita saling berhutang sejak awal." Sheila menatap wajah Wahyu yang lelah namun tulus. Ada rasa hangat yang tak bisa ia pungkiri. Namun di balik itu, ada rasa bersalah yang menekan. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah memasuki desa. Debu beterbangan. Sheila melihatnya dari kejauhan dan tubuhnya langsung lemas. "Ayahku," bisiknya. Wahyu menggenggam tangan. Ia tahu kebohongan kecilnya akan diuji. Dan kali ini bukan desa yang menjadi ancaman, melainkan keluarga besar yang pernah membuang Sheila. Mobil berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka. Sosok ayah Sheila turun dengan wajah dingin. "Sheila," katanya. "Sudah cukup kamu bersembunyi." Wahyu melangkah maju. "Pak." Ayah Sheila menatap Wahyu tajam. "Kamu sopir kami, dan sekarang kamu berani main sandiwara." Sheila berdiri di antara mereka. Air mata mengalir. Ketegangan mencapai puncaknya. Semua rahasia, semua pengorbanan, kini berada di ujung pengungkapan. Dan tidak ada satupun yang tahu, apakah kebohongan ini akan runtuh atau justru melahirkan kebenaran yang mengubah segalanya. Angin sore berembus pelan, namun suasana di depan rumah terasa mencekam. Ayah Sheila berdiri tegak dengan sorot mata penuh amarah yang tertahan. Ibu Wahyu hanya bisa memandang dari ambang pintu. Tangannya gemetar memegang ujung kain. "Sheila, ikut ayah pulang sekarang," ujar ayahnya dingin. "Masalah ini akan ayah bereskan." Sheila menggeleng perlahan. Ayah tidak pernah membereskan apapun. Ayah hanya menyembunyikannya. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Wahyu menatap Sheila dengan kaget. Ini pertama kalinya Sheila berani melawan. Ayahnya melangkah maju. "Kamu sudah keterlaluan." Wahyu berdiri di depan Sheila. "Pak, mohon tenang. Di sini Sheila aman." "Aman?" Ayah Sheila menyeringai. "Kamu pikir dengan berbohong mengaku sebagai suami, kamu bisa jadi pahlawan?" Sheila memejamkan mata,
lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Ayah, berhenti. Mas Wahyu tidak salah apa-apa. Semua ini salahku." Ia menarik napas panjang. Anak ini bukan anak Mas Wahyu. Desa yang sejak tadi diam langsung bergemuruh pelan. Ibu Wahyu menutup mulutnya, menahan kaget. Ayah Sela tertawa pendek. Akhirnya jujur juga. Wahyu menatap Sela. Dadanya terasa sesak. "Kenapa sekarang?" Sela menoleh padanya. "Karena aku tidak mau Mas terus menanggung kebohongan ini." Ia menghadap ayahnya. "Aku tidak akan pulang. Aku memilih tinggal di sini. Aku bekerja, aku hidup dari usahaku sendiri." Ayahnya terdiam sejenak, lalu berkata sinis, "Kamu pikir hidup desa ini cukup untukmu?" Sela menatapnya tanpa takut. "Lebih cukup daripada hidup yang memenjarakanku." Wahyu melangkah ke samping Sela. "Pak, saya tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Tapi saya tahu, saya tidak akan membiarkan Sela sendirian." Ayah Sela memandang mereka bergantian. Ada amarah, ada kebingungan, namun di matanya juga terselip sesuatu yang jarang terlihat. Ragu. Kepala desa maju. "Pak, kami sudah tahu semuanya. Tapi mereka bekerja jujur, tidak membuat masalah. Desa ini bukan tempat menghakimi tanpa melihat usaha." Ayah Sela menarik napas panjang. "Kamu keras kepala, Sela. Tapi kalau kamu bertahan di sini, jangan bawa nama keluarga." "Aku tidak pernah membawanya sejak awal," jawab Sela tenang. Mobil mewah itu pergi, meninggalkan debu dan keheningan. Sela terduduk lemas. Wahyu memegang bahunya. "Maaf," kata Sela lirih. "Aku membuat Mas terseret." Wahyu senyum lemah. "Kalau tidak terseret, mungkin saya tidak pernah berani hidup berbeda." Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Usaha mereka sempat goyah, namun justru semakin dikenal karena kejujuran dan kerja keras. Sela semakin kuat, Wahyu semakin percaya diri. Mereka bekerja bukan karena terpaksa, melainkan karena saling membutuhkan. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik sawah, Sela duduk di teras bersama Wahyu. "Mas," katanya pelan, "kalau semua ini tidak pernah terjadi, mungkin aku tidak pernah mengenal diriku sendiri." Wahyu menatap langit jingga. "Dan saya tidak pernah tahu bahwa hidup bisa berubah sejauh ini." Jarak di antara mereka terasa dekat, bukan lagi karena kebohongan atau tanggung jawab semata, melainkan karena rasa yang tumbuh dari perjuangan bersama. Namun sebelum perasaan itu diucapkan, sebuah kabar datang dari kota. Tentang masa lalu Sela yang belum sepenuhnya selesai. Tentang ayah dari anak yang dikandungnya. Dan kabar itu akan menjadi ujian terakhir sebelum segalanya mencapai titik yang tak bisa kembali. Pagi itu, Sela sedang duduk memilah kemasan di dapur ketika suara ponsel Wahyu berdering. Wahyu melihat layar, raut wajahnya berubah tegang. Ia melangkah menjauh sebelum menjawab, namun Sela tetap bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menutup telepon, Wahyu berdiri diam cukup lama. "Mas?" panggil Sela pelan. "Siapa?" Wahyu menoleh. "Orang dari kota, mantan kekasih Nona." Tubuh Sela seketika lemas. Tangannya mencengkeram meja. "Dia tahu aku di sini." "Iya," jawab Wahyu jujur. "Dan dia mau datang." Kabar itu seperti membuka luka lama yang belum sempat sembuh. Hari-hari berikutnya, Sela gelisah. Setiap suara mobil yang melintas membuat jantungnya berdegup kencang. Ia teringat janji-janji kosong, tatapan lembut yang berubah menjadi penolakan saat tanggung jawab datang. Wahyu memperhatikan perubahan itu. Ia tidak banyak bicara, namun selalu ada di dekat Sela. Mengantar ke pasar, menyiapkan minum, memastikan Sela tidak kelelahan. Suatu sore, sebuah mobil hitam memasuki desa. Berbeda dengan mobil ayahnya, mobil ini berhenti tanpa menarik perhatian berlebihan. Seorang pria turun, wajah rapi, pakaian mahal, namun sorot matanya penuh kegelisahan. "Itu dia," bisik Sela. Pria itu melangkah mendekat. "Sela?" Sela berdiri. "Kenapa kamu datang?" "Aku dengar semuanya tentang anak itu." Wahyu berdiri di samping Sela. "Ada perlu apa?" Pria itu menatap Wahyu sejenak. "Aku ayah dari anak itu." Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa warga yang kebetulan lewat berhenti, memperhatikan dari kejauhan. "Aku tidak lari. Aku hanya butuh waktu. Keluargaku menekan." Sela tertawa pahit. "Waktu?
Aku hampir kehilangan segalanya saat menunggumu. Pria itu terdiam. Aku siap bertanggung jawab sekarang. Ikut aku ke kota. Kita selesaikan dengan cara terhormat. Sela menoleh ke Wahyu. Ada kebimbangan, ada luka, ada rasa yang kini jauh lebih rumit. Aku tidak pergi, kata Sela akhirnya. Aku sudah memilih hidupku. Pria itu menghela napas. Hidup sulit. Wahyu menatapnya tajam. Hidup sulit lebih baik daripada hidup tanpa tanggung jawab. Pria itu senyum sinis. Kamu hanya supir, kamu tidak tahu apa yang bisa kuberikan. Wahyu tidak membalas, ia hanya berdiri tegak, menahan emosi. Sela melangkah maju. Pergilah, kata Sela tegas. Anak ini akan lahir di sini, dengan atau tanpa namamu. Pria itu menatap perut Sela lama, lalu berbalik pergi tanpa kata. Mobil hitam itu meninggalkan desa, membawa serta masa lalu yang akhirnya tertutup. Malam itu, Sela duduk sendiri di kamar, menangis pelan. Wahyu mengetuk pintu. Nona, katanya lembut. Kalau mau bicara? Sela membuka pintu. Mas, aku lelah, tapi aku tidak menyesal. Wahyu mengangguk. Apapun yang Nona pilih, saya tetap di sini. Sela menatap Wahyu lama. Ada kehangatan, ada rasa aman yang selama ini ia cari. Di luar, desa kembali sunyi. Namun di dalam hati mereka, badai telah reda, menyisakan ruang kosong yang perlahan diisi oleh perasaan yang semakin nyata menuju satu titik akhir yang akan menentukan segalanya. Waktu berjalan pelan namun pasti. Perut Sela semakin besar, langkahnya semakin hati-hati. Namun wajahnya justru terlihat lebih tenang. Desa yang dulu terasa asing kini menjadi tempat ia belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Usaha kecil yang dirintis bersama Wahyu berkembang perlahan. Produk olahan mereka kini tidak hanya dijual di pasar desa, tetapi juga mulai dikirim ke kota terdekat lewat koperasi. Pagi hari selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Wahyu menyiapkan motor dan barang dagangan, Sela mencatat pesanan dengan teliti. Pesanan minggu ini naik lagi, ujar Sela sambil tersenyum tipis. Wahyu mengangguk. Kita harus tambah tenaga. Sela menatapnya. Kita sudah memberi pekerjaan pada beberapa warga. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Wahyu tersenyum. Saya juga tidak pernah membayangkan akan belajar berdagang dari Nona. Sela tertawa kecil. Panggil saja namaku. Sejak pertemuan dengan masa lalunya, tidak ada lagi kebohongan di antara mereka. Yang tersisa hanyalah kejujuran dan kerja sama. Namun, perasaan yang tumbuh justru semakin sulit disembunyikan. Suatu malam, hujan kembali turun. Sela merasakan kontraksi ringan. Ibu Wahyu panik, sementara Wahyu berusaha tetap tenang. Tenang Bu, kita ke bidan sekarang, kata Wahyu. Di perjalanan, Sela menggenggam tangan Wahyu erat. Mas, aku takut. Wahyu membalas genggamannya. Saya di sini. Proses persalinan berjalan panjang dan melelahkan. Wahyu menunggu di luar dengan wajah tegang, berdoa tanpa henti. Hingga akhirnya, tangisan bayi memecah malam. Anaknya perempuan, kata bidan sambil tersenyum. Wahyu terduduk lemas, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Saat Sela menggendong bayinya, Wahyu berdiri di sampingnya. Ada haru yang tak terucap. Terima kasih Mas, ucap Sela pelan. Kalau tidak ada Mas, aku tidak tahu akan jadi apa. Wahyu menatap bayi itu, lalu menatap Sela. Bolehkah saya menemani kalian? Bukan karena kasihan, tapi karena saya ingin. Sela terdiam. Air matanya mengalir, namun kali ini bukan karena luka. Aku juga ingin. Beberapa bulan kemudian, usaha mereka resmi berbadan hukum kecil. Nama Sela dan Wahyu tercantum berdampingan. Orang-orang desa tidak lagi berbisik, melainkan bangga. Sela bukan lagi anak majikan yang disembunyikan, dan Wahyu bukan sekedar sopir. Suatu sore, di tepi sawah yang sama tempat mereka dulu berbagi keresahan, Wahyu berdiri gugup di depan Sela. Sela, katanya pelan, saya tidak punya banyak harta, tapi saya punya niat dan tanggung jawab. Sela tersenyum, menggendong bayinya. Itu lebih dari cukup. Matahari tenggelam perlahan mewarnai langit jingga.
Di desa sederhana itu, dua orang yang dipertemukan oleh keterpaksaan akhirnya menemukan cinta dari perjuangan. Bukan cinta yang lahir dari kemewahan, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan keberanian memilih hidup sendiri. Pagi datang perlahan di desa itu, membawa aroma tanah basah dan suara langkah kaki yang sibuk. Di halaman rumah yang dulu sunyi, beberapa warga tampak mengangkat karung dan kardus. Bangunan sederhana di samping rumah Wahyu kini berubah menjadi tempat produksi kecil yang ramai. Mesin pengemas berdengung pelan. Meja kayu dipenuhi hasil olahan yang siap dikirim ke kota. Sela berdiri di depan papan catatan, menggendong putrinya. Wajahnya tenang, matanya fokus. Tidak ada lagi sorot ragu seperti dulu. Setiap angka yang ia tulis adalah hasil dari hari-hari panjang yang mereka lalui bersama. "Pengiriman siang ini jangan lupa dipisah," kata Sela. Wahyu mengangguk sambil mengikat tali kardus. "Sudah siap semua?" Ia menoleh sejenak pada Sela dan anak mereka. Senyum kecil terukir tanpa dibuat-buat. Hidupnya tidak lagi tentang mengantar orang lain menuju tujuan mereka, melainkan berjalan di jalan yang ia pilih sendiri. Beberapa warga desa ikut bekerja, tertawa, saling membantu. Tidak ada lagi bisikan curiga, yang ada hanya rasa memiliki. Usaha itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi ruang tumbuh bersama. Sore hari setelah semuanya selesai, Sela duduk di teras. Angin sawah menyentuh wajahnya lembut. Ia memandang langit yang perlahan berubah warna. "Kalau mengingat dulu," ucap Sela pelan, "aku datang ke sini karena dipaksa." Wahyu duduk di sampingnya. "Dan sekarang, aku tinggal karena memilih." Wahyu menatap ke depan lalu berkata lirih, "Saya juga." Anak kecil di pelukan Sela bergerak pelan, mengeluarkan suara kecil yang membuat mereka bersenyum bersamaan. Tidak ada janji besar yang diucapkan, tidak ada kata cinta yang perlu ditegaskan. Semua telah terjawab lewat hari-hari yang mereka jalani. Malam turun, lampu rumah menyala satu persatu. Di desa yang pernah menjadi tempat pelarian, Sela dan Wahyu membangun rumah dari pilihan, bukan dari paksaan. Dari kejujuran, kerja keras dan keberanian untuk tetap tinggal ketika semua orang pergi. Dan di sanalah hidup terus berjalan. Tanpa sorotan, tanpa kemewahan, namun penuh arti.